A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walid thayyibin at-tahirin. Aqulu lakum ayyuhal ikhwa jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali pada malam Idul Fitri, dan kita telah memasuki Hari Raya Idul Fitri dan telah menyelesaikan 1 bulan penuh ibadah puasa di bulan Ramadan. Para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Madrasah Ruhiyah Ramadan mengajarkan terhadap kita semua bagaimana kita empati terhadap sesama manusia, membangun sebuah kebersamaan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana keberhasilan Madrasah Ruhiyah Ramadan, di mana kita sebagai alumni dari siswa madrasah ini adalah bagaimana kita menggapai sebuah ketakwaan. Sebagaimana yang sering saya jelaskan, bahwa tujuan atau buah dari puasa itu adalah bertakwa. Apa itu takwa? Takwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam itu ada 4. Yang pertama adalah al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan seperti takutnya seorang pencuri terhadap polisi. Takutnya seorang pencuri terhadap polisi, dia akan menjauh dari polisi dan berlari dari polisi tersebut. Tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan takut teologis, di mana dasarnya adalah cinta. Karena dia mencintai, dia ingin selalu dekat dengan orang yang dicintainya. Itulah makna pertama dari bertakwa, adalah al-khauf minal jalil, di mana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun, sejengkal pun kita tidak mau untuk berpisah dari Sang Maha Pencipta yang kita kasihi tersebut. Yang kedua, al-imanu bitanzil, mengimani seluruh apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat pun, bahkan satu huruf pun dari bagian-bagian wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, kita semua secara komprehensif melaksanakannya atau mengimaninya. Arti mengimaninya itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi mengaplikasikan, membangun sebuah ketundukan untuk senantiasa menjalankan seluruh titah-titah Allah yang terdapat dalam wahyu-wahyu suci tersebut. Dan yang ketiga adalah asyukru bil qalil, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun sedikit. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua bukan hanya materi, tetapi nikmat Allah, sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, itu besar di sisi Allah, la tahsuha. Kita tidak akan memiliki sebuah kemampuan untuk menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kemudian yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil, kemudian mempersiapkan diri untuk kematian, di mana seorang yang mengklaim dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sebuah kematian. Semua makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan berakhir. Semua makhluk ini, ciptaan-ciptaan eksistensi, ciptaan yang ada di dunia, di alam raya semesta ini, semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku sangat heran orang yang lalai atau tidak mempersiapkan sebuah kematian, padahal itu sesuatu yang pasti. Nah, kesimpulannya adalah bahwa
Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Fitrah kita adalah berjalan di jalan kesucian, berada dalam jalan orang-orang yang mulia bersama Allah Subhanahu wa taala, dan manusia-manusia Allah Subhanahu wa taala, manifestasi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pesan dari bulan Ramadan adalah bagaimana kita memiliki empati dalam diri kita kepada sesama kita. Pada hari ini masih terjadi sebuah penjajahan selama 78 tahun yang dilakukan oleh Zionis Israel bersekutu dengan Amerika Serikat setan besar beserta para sekutu-sekutunya, para munafikun Arab, di mana mereka itu masih menancapkan sebuah penjajahan, menggenosida rakyat Gaza. Oleh karena itu, bagi seseorang yang mengaku dirinya itu menjadi alumni siswa Madrasah Ruqyah Ramadan, maka empati di dalam dirinya itu terdapat. Setidaknya dia meneriakan untuk melawan dari sebuah kejoliman arogansi global yang dilakukan oleh setan besar Amerika Serikat dan Zionis Israel beserta para sekutu-sekutu munafik tersebut. Pada hari raya Idul Fitri tahun 1496 Hijriah ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita mendapatkan sebuah kemenangan pada Idul Fitri. Itu bukan berarti kita merayakannya dengan baju baru, bukan berarti kita merayakannya dengan makanan-makanan yang mewah, tetapi bagaimana kita sampai terhadap jalan fitrah kesucian dan pelajaran Ramadan selama sebulan penuh di bulan Ramadan itu dapat menghantarkan kita berempati kepada sesama kita yang memerlukan. Lebih-lebih umat Muhammad adalah membela atau menggaungkan sebuah ketidaksetujuan atau melawan arogansi global setan besar Amerika Serikat dan Zionis Israel. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah dasar bagi kita, dan semoga pelajaran Madrasah Ruqyah Ramadan menjadi bisa kita aplikasikan di 11 bulan pasca Ramadan, sehingga kita menjadi manusia-manusia atau siswa-siswa yang lulus dalam menjalani tarbiyah di bulan Ramadan ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.